Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Sukmawijaya, mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Fauziyah Unisari Kulon, Desa Gedobangkong, Kecamatan Ngampra, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan IPS asal Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan mempersembahkan praktek mengajar tentang perubahan sosial budaya dalam globalisasi. Dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023. Terima kasih. Selamat menonton. Bismillah. Yang tidak masuk hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalau yang tidak hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah ya. Dan kita yang ada di sini juga selalu dilimpahkan kesehatan ya. Selain mendapatkan iman dan Islam, kemudian juga bisa memanfaatkan waktu luang yang diberikan. Karena nikmat yang terbesar itu ya. Yang pertama adalah iman dan Islam. Yang kedua nikmat sehat, yang ketiga nikmat waktu luang. Jadi bagaimana diberikan nikmat itu kita manfaatkan untuk mencari keridhaan Allah. Baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita melakukan ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri. Di sini kan namanya gado bangkong ya. Ini biasanya dimakan oleh kodok, bukan bangkong ya. Jadi kodok itu bahasa Indonesia. Kalau bangkong kan bahasa bagaimana? Kan ada nyanyinya itu. Bunyi kodok, rokotok, rok. Ah, jadi rokotok ya berarti ya. Jadi kalau tepuk kodok, rokotok gitu ya. Oke, dapat sekali ya. Oke. Tepuk kodok, rokotok. Oke. Tepuk kodok 2 kali. Rokotok, rokotok. Tepuk kodok 3 kali. Rokotok, rokotok, rokotok. Oke, dengan logika kita jadi mengenal bahwasanya suara kodok itu rokotok ya. Ada yang biasanya baik. Baik, silakan duduk kembali. Nah, semuanya ya. Kucing juga ikut belajar di sini. Terima kasih kucing atas kehadirannya. Sebelum kita mulai Oke, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ini pasti berkaitan dengan globalisasi. Siapa yang tahu ya kemarin kita? Pak, saya lupa lagi. Kalau tai apa itu? Kotoran dinosaurus itu masih anget ya. Lebih besarnya. Ya Pak, yang kemarin kita mengenal tentang bentuk apa? Globalisasi. Jadi di mana di pertemuan kali ini tentang dampak globalisasi sebagai kelanjutan dari bentuk-bentuk globalisasi adalah kita nantinya bisa mendefinisikan tentang apa itu globalisasi, itu harus sampai dengan tujuan. Kemudian juga menganalisis dari dampak-dampak globalisasi itu sendiri. Nanti akan bentuk kelompoknya sudah mungkin seperti ini saja ya, hanya yang kemarin. Dan nanti akan diberikan KPD, tetapi pekerjaannya adalah pekerjaan individu. Kerja kelompok bukan berarti kita mengandalkan salah satu dari anggota kelompok saja yang mengerjakan. Setiap orang harus mempunyai kontribusi di dalam nantinya memaparkan dalam bentuk lembar kerja kelompok yang nantinya diisi. Makanya nanti ada penilaian ya secara pribadi di sini. Penilaian apa saja? Yang kemarin sudah dijelaskan tentang penilaian pribadi itu tentang kedisiplinan, kemudian ketepatan waktu dan kekompakan atau tanggung jawab setiap anggota kelompok yang nanti dimaksud. Baik, untuk lebih jelasnya silakan simak, siapkan buku dan tempat pulpen atau pensilnya ya. Kenapa? Ilmu itu bagi sesuatu yang diburu, maka ikatlah buruanmu dengan tulisan. Ini sebagai dasar juga nanti
Bagaimana tanggung jawab semua anggota kelompok. Nah, ada penilaiannya dan langsung kita cantumkan dalam bentuk poin. Di sini ada 6 kelompok, nanti ada poin-poin tentang tanggung jawab, kekompakan, kemudian keaktifan dari setiap anggota kelompok. Walaupun di situ membawa nama kelompoknya ya. Kelompok 1 kemarin mana? 1. Oke, ada sebelah sini. Kelompok 2 di sini. Oke, kelompok 3 bukan tangan. Kelompok 4 karena ada yang 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Silahkan disimak video tentang dampak globalisasi. Apa itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Apa sih globalisasi itu? Apa saja faktor pendorongnya? Bagaimana dampaknya? Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi bubar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa ya menjadi bubar? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, secara otomatis. Tapi ada loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dengan iptek, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan globalisasi itu. Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan, yang akhirnya menyebabkan pengangguran tanah, kemudian mengakibatkan kemiskinan meningkat di masyarakat. Itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan munculnya paham radikalisme. Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Dampak dari globalisasi. Setidaknya dari apa yang sudah kalian catat dan kita pelajari di materi sebelumnya, itu kalian nanti silahkan mengisi lembar kerja kelompok yang nanti akan dibagikan dengan menambahkan dari khususnya materi tentang dampak globalisasi yang barusan kita simak ya. Baik, saya akan bagikan ada 6 kelompok di sini. Yang diisi adalah ini ada 3 lembar karena nanti ada 2 kali pertemuan. Kita ketemu lagi nanti hari Sabtu ya. Di hari Sabtu itu pertemuan kedua. Nanti pertemuan pertama kalian cuma mengisi saja di lembar 1 dan melihat di lembar keduanya. Nah, sini ya. Ini lembar 1 yang isi nanti tentang dampak positif globalisasi dan dampak negatifnya, kemudian bentuk dampak globalisasi seperti apa, serta penjelasan perilaku masyarakatnya. Kaitkan nanti dengan gambar di sini, di gambar yang kedua. Di gambar kedua silakan disimak baik-baik setiap anggota kelompoknya, karena nanti saya akan menunjuk tidak ketua kelompoknya, tetapi orang yang ada di anggota kelompok tersebut, ya. Dengan menjelaskan apa yang ada gambar di sini kaitan dengan materi tentang dampak globalisasi. Mungkin setiap orang pasti mempunyai beda pandangan sesuai dengan visualisasinya berdasarkan hasil pengamatan, pengetahuan dasar yang dimilikinya. Ini pasti akan berbeda-beda. Nanti kita coba bahas dari gambar ini tentang dampak globalisasi, gitu ya. Kemudian nanti dari anggota kelompok tersebut bisa memilih anggota kelompok yang lain untuk
untuk menjelaskan lagi. Jadi nanti kayak kotak gitu ya. Misalkan dari kelompok 1 bisa saja nanti ke kelompok 3, kelompok 6, tapi kesemuanya pasti akan ikut andil gitu ya. Tidak ada yang terbawa. Baik ya. Jadi fokusnya kepada lembar pertama dan lembar kedua. Nanti di pertemuan kedua, lembar kedua dan lembar ketiga. Jadi sekarang fokus ke satu dan dua aja. Baik isinya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 karena terhalang oleh jaring-jaring cinta di sini. Kalau boleh, terima kasih pada kelompok 4. Lihat tuh kelompok 4 dan kelompok 5. Kayak kurang ini ya. Itu lagi. Dulu ini ya. Nah, saya berinya sama vektor, maaf ya tidak vektor. Jadi satu duanya ini sama teman. Silakan. Sambil menunggu, sambil melihat materi yang lalu. Jadi waktu yang lalu itu kan 7 menit tuh. Nanti kita habis film itu, ya angkat aja yang kemarin. Saya sengaja tidak di. Silakan fokus kepada LKPD yang sudah dibagikan. Untuk poin pertama nanti 2 poin bagi kelompok yang siap untuk pertama kali menampilkan hasil dari kerja kelompoknya. Di poinnya itu poin langsung 2 ya. 1 kali poinnya. Ini kita jumlahkan. Mana kelompok yang paling aktif, berani untuk mengungkapkan perasaan yang terpendamnya ya. Jadi kalau punya perasaan yang terpendam. Ini yang lain ya. Karena nanti siapa yang paling lengkap itu dapat poin juga kelompok yang mengisi LKPD. Sudah begini. Gimana itu? Wah, ternyata ada yang tercepat saya lihat ya. Oke, tercepat nih. Kucing. Nih, oke, sudah mulai dia juga ke kolom kedua. Lanjut. Oh, ini udah selesai. Nah. Mewakili. Apa itu bulan lalu? Oke, saya lihat tadi ada di kelompok ini kelompok 2 yang selesai duluan disusul oleh kelompok 1. Oke, 2 dan 1. Nah, coba kita lihat. Nah, pertama yang dinilai itu sudah ini semua. Sambil jalan nanti ya. Nanti coba kita masukkan satu persatu dari teman kalian yang belum sempat. Siapa yang sempatnya kolom pertama dan kedua mengisi? Lengkap. Kelompok berapa? Saya lihat tuh, tapi kelompoknya tidak ada yang ngacu. Ngacu aja semuanya, maksudnya kalau merasa sudah selesai, semuanya mengacu mana? Oke, ini yang mengacunya ada 2 mewakili, ini 1 orang. Oke, dari kerja keras dan tanggung jawab bisa kelihatan dari 2 kelompok. Jawab. Apa itu tanggung jawab? Yang dinilai adalah yang pertama, tanggung jawab itu menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebelum waktu selesai
sudah ada 2 kelompok yang sudah mengisi lembar kerja kelompoknya. Itu adalah tanggung jawab. Walaupun yang nulisnya seorang tidak, 5 orang atau 4 orang dalam anggota kelompok kayak saya tulisnya. Jadi situ ya, menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuknya. Baik, bawa berapa tadi sekarang? Tadi berapa poin? Satu mau 8 poin. Oke, poin dari tanggung jawab tadi selesai tugas waktu kasih 2 poin. Nah, sekarang skor masih dimenangkan oleh kelompok 1 ya. Oke, yang lainnya bisa nanti menyusul. Baik, siapa yang mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya sesuai dengan yang sudah tertulis? Oke, silakan. Gimana? Nah, dia tuh masa malu-malu. Tidak malu-malu dia belajar barusan dari kucing lagi di sini. Bayangkan kucing saya tidak malu-malu. Oke, siap. Drill, mau? Enggak. Oh, siapa aja yang mau tuh? Nggak usah ditunjuk-tunjuk, udah gede dan ada juga jawabannya di situ. Biasanya yang nulis yang lebih pede biasanya ya. Ada yang berani? Silakan. Silakan tangan. Jangan saya tunjuk. Karena poinnya gede juga ini. Siapa yang pertama? Oke, siapa? Ayo, silakan kasih kewibawaan kepada anggota kelompoknya supaya dapat meruah kebanggaan. Oke, walaupun kita malu-malu. Silakan, Pak. Nggak cuma kaki dia, saya keluar kartunya. Oke, ada perusahaan. Oke, Pramudia. Kelompok berapa, Pak? 6. Kelompok 6 gitu? Oke. Pramun, yang mana? Yang Dampak positif dan dampak negatif? ya. Oke, ya. Jadi di sini globalisasi mempunyai banyak manfaat. Dikatakan di situ ya. Pengaruh dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namanya itu global kan. Apa kemarin itu? Global village sebetulnya ya. Nah, namun di sisi lain membawa pengaruh dampak negatif. Positif dan globalisasi, silakan isi tabel. Oke, tabel yang pertama ada berapa? 4. Oke, yang satu apa? Dampak positifnya Ya, maksudnya apa? mempermudah kehidupan masyarakat. Apa? Mempermudah kehidupan. Mempermudah. Kita ambil satu kata kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Oke, mempermudah. Apa lagi? Kalau selanjutnya? Yang negatifnya Enggak, itu aja dulu. Yang positifnya satu persatu. mempermudah komunikasi. Mempermudah. Ya tadi udah. Tadi mempermudah apa tadi? Memperluas. Memperluas. Oke, selain mempermudah juga memperluas jangkauan itu ya. Memperluas. Apa lagi? Percepat berarti bisa. Jadi itu kan ada kereta cepat kemarin ya? Iya. Oke, mempercepat. Apa lagi? Dapat menambah ilmu pengetahuan. Makin luas. Ya. Oke, berarti apa hubungannya kalau apa? Sekali lagi. Dapat menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan. Saya boleh tambah, pertambah, menambah, boleh lah. Bayar. Itu kalau kita itu kaitannya dengan apa? Plus-plus kayaknya Positif. mempunyai nilai tambah segala sesuatu. Ya. Oke. Sudah? Baik, sekarang coba tunjuk kelompok mana yang kamu ingin pilih dari kelompok 6 untuk mengukakan selanjutnya. Silakan. Kelompok 6. Ya, kelompok 6 milih kelompok 1, apa kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Kelompok berapa? Ini kelompok kelompok ini. Kelompok ini? Ini kelompok berapa ini? 4. Oh, kelompok 4 sudah diungkapkan ya. Kelompok 4. Baik, kelompok 4. Wah, kelompok 4 kan tidak mau ini disudutkan masalahnya ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang mau bertanya dari kelompok 4 ke kelompok 6 yang tadi nunjuk tentang dampak positif dari globalisasi itu adalah mempermudah, memperluas, mempercepat dan menambah nilai manfaat. Ya, oke, Daka, so sebelum kamu jawab,
mempresentasikan. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini dapat bonus juga. Oke, itu udah dapat bonus tadi 2 itu ya. Ada pertanyaan? Silakan aja. Ungkapkan, jangan pernah perasaan karena udah visual kan? Itu visual kan kalau pemenang perasaan tidak bertanya. Ada pertanyaan? Ini kan sudah nulisnya semuanya nih. Ada pertanyaan nggak? Ungkapkan aja kepada saya. Nanti saya sebagai speakernya untuk mengungkapkan perasaan kamu. Bisik-bisik tetangga boleh. Mau dibisikin ke saya kok. Malu misalkan. Apa? Ada pertanyaan? Iya, itu tenang itu tuh. Oh, gitu kan gampang. Ada pertanyaan katanya kelompok 6. Apa? Jadi berdiri supaya punya keberanian lebih. Berdiri itu keberaniannya lebih. Apa yang termasuk? Namanya perkenalkan karena tidak tahu seluruh Indonesia itu. Namanya Najril, Ibu Bapak katanya dari kelompok 4. Oke, ada pertanyaan katanya ini kepada Ibu Bapak juga pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apa yang termasuk memperluas? Oke, apa yang dimaksud dengan memperluas di sana? Tentang dampak positif dari globalisasi. Memperluas itu apa? Oke, bisa dijawab? Oke, langsung saja dijawab. Kasih poin. Oke, ada poin dulu untuk kelompok 4 pertanyaan. Bahasa. Bahasa Inggris nanti lihat. Kan kalau global, kita tahu bahasa Spanyol di mana. Wah, gitu. Maka YouTuber lu jangan kemarin kamu. Kita malah bahasanya siapa namanya? Tuhnya yang langsung supaya jaya katanya. Oh, bikin aki ya bagus ya. Tuh seperti itu ya. Jadi kadang-kadang masuknya ada orang yang suka dengan bahasa. Tapi saya kan naik duit. Begitu mungkin jawabannya kurang berkenan. Paham? Oh, apa? Coba yang pahamnya tadi. Ternyata informasi itu salah satunya aspek budaya apa? Bahasa. Oke, bahasa ya. Baik, begini ya. Kembali aja yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok. Nah, gitu ya. Baik, karena ditunjuk oleh kelompok 6, kelompok 4, apa yang mau dipaparkan? Dilihat dari dampak negatif globalisasi. Oke, silakan. Siapa yang berani? Oh, bonusnya, bonus individu ya. Saya lupa nih. Bonus individu siapa saja tadi? Yang satu, yang ini, 2 orang yang angkat tangan. Coba. Mana? 2 orang angkat tangan. Oke. 2 orang. Berarti 2 poin di sini ya. 2 poin. Oke, sat. Oke. Tadi 1 orang angkat tangan. Siapa? Oke, dia. Oke, lihat ke KPD-nya. Ya, 1 poin. Nanti kita hitung. Saya tidak lupa. Kemudian siapa yang mengungkapkan tadi? Pertama kali. Oke, ada KPD-nya dapat 2 poin. Oke, siapa yang bertanya tadi? Oke, dapat 1 poin. Oke, siapa yang jawabnya? Baik, dapat 1 poin. Ini juga dalam aspek negatif, cuma tadi contohnya seperti apa? Gampang saja. Baik, apa dampak negatifnya? Halo. Kecanduan. Oke ya, jadi candu nih. Kelompok berapa? 4 ya? Oke, kelompok katanya ada yang disebut dengan kecanduan. Ini aspek negatif, ini aspek positif. Ada lagi? 1 kata saja sudah bisa. Hah? Apa? Kalau ini banyak kata, lebih jelas lagi. Jadi kecanduan? Ini aja bisa aja kan yang ini, cuma dalam aspek apanya? Bahwa semakin mudah orang itu cenderung semakin apa biasanya kan ya? Oke, salah satunya juga. Satu yang negatif adalah akses yang tidak memadai. Nah, yang tidak itu adalah kata negatif kan ya? Tidak memadai. Apa lagi? Sudah, oke. Karena ada 4 kolom, ada yang mau menambahkan mungkin kelompok lain, silakan. Oke, ada tidak kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, coba apa? Ungkapkan perasaanmu. 1. Kurang kesadaran. Coba ya. Oh, ditambahin tuh. Kelompok apa ini? Kelompok 3 berarti ya? 3 ya. 3 aspek negatif adalah
kurang kesadaran. Ada lagi? Oke. Jadi konsumerisme, konsumtif di sini ya. Konsumtif, masyarakat yang konsumtif. Karena teknologi kan memudahkan kita untuk membeli apapun, mudah, semakin cepat, gitu ya. Itu biasanya aspek konsumtif. Bagus sekali ya. Baik, saya kasih bonus dulu ke LKPD-nya. Siapa tadi? Bukan. Oke, satu lagi ditambahin. Kemudian di sini kasih satu lagi tadi. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tunjuk dulu sekarang. Ada kelompok lain yang ingin ditunjuk tentang mengungkapkan di kolom selanjutnya ya, tentang bentuk dampak globalisasi. Karena di sini ada 4 kolom, nanti 4 kolom yang tersisa itu 4 kelompok yang belum beserta penjelasannya. Ada pertanyaannya atau seputar ini? Silakan. Ada pertanyaan dulu seputar misalkan tadi kecanduan, akses yang tidak memadai, kurang kesadaran dan konsumtif. So, ada pertanyaan dulu. Saya kasih bonus dulu sebelum kecanduan teknologi. Ya, benar gitu aja ya. Masih contohnya dong. Ngapain sebenarnya sih? Saya pertanyaan apa? Pertanyaan secara mudah. Ada pertanyaannya? Oh, bisikan saja ke saya. Kalau nanti saya yang mengungkapkan, walaupun baru saya ke kamu. Coba ayo tanyakan apa? Oh, kecanduan apa itu? Teknologi. Iya, apa maksudnya? Mana yang nyebut candu siapa? Kamu. Oke, candunya apa? Ya candunya teknologi itu dalam hal apanya? Kecil tes, ada game. Oh, game. Katanya game dengan tidak teratur. segala sesuatu kan sebenarnya kalau diambil baiknya mah baik ya. Tapi kalau berlebihan itulah hal juga toib misalnya. Kalau berlebihan lah bisa darah tinggi, diabetes, kolesterol kan gitunya. Sama berlebih. Nah, demikian juga dalam hal manajemen waktu. Karena kadang-kadang game juga bisa hal suatu yang kita senangi. Itu bisa ada pendidikannya seperti barusan kelopotok, tinggi misalkan gitunya. Dalam memotivasi diri. Tapi ketika kita tidak bisa memanage suatu waktu, akhirnya menjadi hal yang negatif. Dan hal yang negatif itu kan ada dalam film yang kemarin ya. Kenapa orang itu lebih suka informasi yang negatif daripada positif? Kan itu cuma kan dibahas dalam film. Baik, Neng. Begitu jawabannya. Oke, saya kasih bonus ya ke PDG tadi pertanyaannya ya tentang candu mana? Oke. Oke, siapa sekarang yang mau mengungkapkan hasilnya? Yang nulisnya siapa itu? Nah, siapa dong yang nulisnya? Dan juga tidak bisa baca semuanya. Apa yang bisa baca itu? Silakan kamu menulis misalnya. Oke, satu aja dari poin ini sejajar ya. Dampak, bentuk dampak globalisasi penjelasannya. Oke ya. Nanti semuanya akan ikut. Nanti tinggal lanjut ke kelompok lainnya. Ini ada 2 ya, satu dari ini. Oke, mau diungkapkan yang mana? Pilih aja dari 4 itu. Mau mana? Budaya. Budaya. Oke, katanya ya, yang pertama dibahas yaitu budaya. Oke, jadi bentuk dampak globalisasi dalam hal budaya. Pane, bentuknya. Penjelasannya seperti apa? Perilaku masyarakat di dalam hal budaya tersebut. Ada dalam slide kemarinnya. Kemarin sudah, yang sekarang juga sudah tentang aspek budaya. Mana? Kapan sih, Neng? Saya tidak bantuin ini semuanya. Itu budaya aja. Yang ada di situ. Budayanya apa? Coba. Melestarikan budaya sendiri, menjelaskan perilaku masyarakat. Oke, degradasi budaya, misalkan ya, budaya gotong royong, sopan santun, misalkan itu sekarang itu hampir terdegradasi. Terdegradasi itu apa maksudnya? Degradasi apa? Ke bawah? Iya, terbawa arus. Iya, kalau di pantai mana sana? Batu juga kadang-kadang menjadi
runtuh. Apalagi pasir ya, dia kekuatannya jauh lebih lemah misalkan seperti itu. Nah itu degradasi ya. Oke, jadi makanya nanti hubungannya kepada bagaimana kita melestarikan budaya sendiri sebagai apa? Pil, nyari itu apa sih? Pil, neng, mana bisa neng? Pasang itu depan neng, yang di depan. Ya, semakin itu. Baik, itu yang pertama. Silakan mau kelompok berapa yang mau di laki-laki sekarang? Karena tidak ada pilihan lain yang itu. Tunjuk ke kelompok 5. Oke, sebelumnya kelompok 5 ada pertanyaan nggak tentang tadi yang disebut dengan budaya itu? Kasih bonusnya udah belum? Belum. Oke, kita kasih bonus juga ya tentang budaya di situ. Oke, ada nggak? Hah? Kamu atau pertanyaan ini mah ini tinggal ditanyain aja. Tadi teks itu adalah budaya, bagaimana melestarikan budaya sendiri. Kasih contoh dong. Hah? Pertanyaan. Iya, pertanyaan dulu sebelum kamu nanti mempresentasikan. Pertanyaan kelompok dia. Yang lain boleh menjawab ya. Bantuin nih kelompok kita nih. Kuat nih. Kenapa kita harus melestarikan budaya sendiri? Menangis. Oh, silakan, Hanon. Oke, silakan. Kenapa kita harus lestarikan, Hanon? Budaya sendiri. Ayo, budaya kamu apa, Hanon? Orang mana, Hanon teh? Lestarikan di rumah. Bahasa Pak yang dipakai bahasa apa? Bahasa Inggris misalnya? Ini Pak. Bahasa Sunda kan itu. Jadi salah satu melestarikan budaya sendiri adalah memakai bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi di dalam keluarga. Alhamdulillah damang Kang. Oh, seperti itu. Nyamuk teh. Oh. Ada lagi pertanyaan yang lain setelah agama? Oh gitu. Oh, mau nanya kok? Madam, alhamdulillah, don't speak English. Oke, tong Indonesia, oke. Baik, seperti itu yang melestarikan budaya. Oke, karena ada yang menjawab, ada yang bertanya. Oke, kita kasih bonus ya pada yang bertanya. Oke, kita kasih bonus kelompoknya 1 pertanyaan dan jawabannya 1. Oke, kasih lumayan ya. Nanti kelompoknya nanti kan bisa tambah-tambah nih tabungannya ya. Oh, nanti kita lihat ya tentang disiplin, kerja keras, tanggung jawab. Ini komisi ya, karena kita membawa tanggung jawab moral kelompoknya. Nah, walaupun sendiri yang malu itu ya, rupanya saya juga malu sebenarnya. Oke, baik, tadi ditunjukkan sama kelompok 2 untuk mempresentasikan yang keduanya. Oke, apa? Di kolom kedua tentang bentuk dampak globalisasi selain budaya yang tadi dijelaskan. Ini kelompok berapa ya? Ekonomi. Oke, apa? Coba jelaskan perilakunya seperti apa? Kalau dibayar, kalau saja 5. Ekonomi seperti apa? Transaksi menjadi lebih mudah. Oke, transaksi menjadi lebih mudah. Ada pertanyaan tidak kepada kelompok 5 yang mengungkapkan bentuk dampak globalisasi di bidang ekonomi, yaitu perilaku masyarakat semakin dimudahkan dalam hal transaksi. Oke, ada pertanyaan mungkin ini, silakan. Oke, silakan. Pertanyaannya. Baik. Baik, silakan. Nih Bapak Ibu, perkenalkan namanya. Mas. Nih, bagaimana cara bertransaksi dimudahkan dalam hal ekonomi seperti itu tadi sebutkan. Oke, baik, silakan. Ada yang mau menjawab? Oke, coba. Nama saya ada. Oke, mewakili kelompok 5. Oke, jawabannya gitu. Misalkan nah, senang ya. Ayah senjata. Dah, saya lagi. Apa jawabannya? Contohnya bisa memakai kris.
Contohnya ini ada list. Dengan list seperti apa? Lebih mudah beranalisis. Iya, saya nonan. Ada duit tadi jeronanya, jadi kabayar seperti itu. Berarti bentuk uangnya berubah sekarang ya. Dari yang sifatnya apa? Apa coba? Duit, coba punya uang nggak? Keluarkan. Nah, itu disebut dengan uang apa? Coba yang diperlihatkan. Sabar, 110. Opa, belum? Saya tahu makan mah. Bapak Ibu, saya mengasar ibu ya. Ini sekarang mah tidak dibawa-bawa dalam bentuk fisiknya, tapi dalam apa dosa? Kris. Tapi bentuknya seperti apa dalam kris itu? Uangnya. Ada yang bisa? Nah ini digital. Jadi perubahan saja. Perubahannya seperti itu ya. Uang mah dulu sifatnya fisik, terlihat, kayak nama hanya nominal angka saja atau disebut dengan digital. Sekarang tunjuk kelompok yang lain. Kelompok apa? Apa? Yang sana katanya. Kelompok ketiga. Silahkan presentasikan. Yang tiganya apa? Dalam hal bentuk dampak globalisasi. Perkenalkan nama saya Anissa katanya Bapak Ibu ya. Anissa mewakili kelompok 3 ya Anissa. Oke. Presentasinya apa? Yang ketiga. Dalam bidang iptek. Oke. Apa penjelasan perilaku masyarakat yang berubah di sana? Iptek. Dampak positif. Berkembangnya iptek, dampak positifnya adalah dan efisiensi. Oke, efektivitas dan efisiensi. Oke, dampak negatifnya iptek apa? Itu negatifnya lunturnya. Oke, ceritanya. Jadi dampak iptek yang pertama adalah dampaknya efisien dan efektif. Efisien dan efektif. Kemudian negatifnya adalah lunturnya. Apa? Budaya asli atau budaya sendiri. Begitu ya, Nek? Oke, ada pertanyaan nggak? Apa lain? Tidak ada? Ya, bertanya? Oh, benar. Saya bertanya. Apa? Tanya, tidak ada? Coba, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham? Baik, berarti tinggal kelompok terakhir yang belum ya? Kelompok berapa? 1. Oke, silakan kelompok 1. Komunikasi. Oke, seperti apa komunikasi di kelompok 1? Dampak komunikasinya itu. Mau negatif atau positif? Positif. Ini positif apa? Komunikasi. Oke, penyampaian pesan semakin cepat. Pesan semakin cepat. Oke, negatifnya? Pesan itu semakin cepat bisa positif bisa negatif ya. Pertanyaan mungkin ke kelompok 1, silakan. Nama poin LKPD-nya. Ya? Tidak ada? Apalagi sih? Kesimpulannya apa? Oke, jadi kesimpulannya kita harus mencintai budaya sendiri. Kelompok apa, Ki? 5-nya. Baik, ada yang bisa mengaitkan dengan profil Pancasila sudah keberapa? Berhubungan dengan dampak. Cum. Bisa jelas apa itu? Oke, 1, 2, apa itu? 2 itu naon? 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Oke. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yang ada di bawah. Kasih. Apa alasannya? Kenapa berhubungan dengan sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab? Apa kemarin teh? Iya.
hubungan manusia dengan manusia lain tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi hubungannya apa tuh? Manusianya adil dan beradab. Tidak mempunyai dampak yang sifatnya negatif tapi positif membawa manfaat. Seperti mana khairun nas al-mauqum nah sebaik-baiknya manusia itu yang mempunyai nilai itu dah hubungannya dengan kemanusiaan yang adil. Gitu ya. Ada lagi? Mungkin sudah kasih bonusnya KPR? Oke, kasih dari bukan dengan sila kedua. Ini ya sila 2. Ada lagi? Bukan dengan sila kedua lagi. Satu, iya. Satu siapa? Kemarin. Oke, kenapa ke satu hubungannya? Karena sebelum kita memulai pelajaran itu berdoa. Kenapa kalau berdoa? Minta apa itu? Minta kepada siapa? Allah. Makanya di sila pertama itu apa katanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi? Ada. So, silakan. Bukan yang sila berapa? Hanya ya. Dampak tadi ada seperti hoax dan sebagainya. Apa tuh, Pak? Terus. Ada lagi? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Siapa ya alasannya? Apa harus tadi? Itu hubungannya yang tadi itu. Apa itu? Akses yang tidak memadai, gitu ya? Kalau nggak salah tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hendaklah seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyai apa? Mempunyai akses ke peluang untuk merasakan majunya Iptek itu sendiri. Gitu ya. Makanya sekarang ada yang disebut dengan satelit ya. Bagaimana dengan satelit yang kemarin diluncurkan, kita bisa penduduk terpencil pun bisa mengakses internet secara cepat ya. Seperti hanya yang sekarang ada di pulau dekat Pulau Miangas tuh. Pulau kelilingi oleh samudra tadi bisa diem enggak? Ibu ini. Baik gitu ya. Kasih. Oke, silakan itu masing-masing. Kita lihat. Sekarang. Kelompok 1, berapa bonus yang diperoleh? 4. Oke, kelompok 2. 4 juga, kelompok 3. Itu bonusnya? Tadi yang pas dampak Iptek Belum, masih bonus. Oke, belum. Berarti dapatnya berapa? Kalau 2, oke 2. Kelompok 4 juga, kelompok 5. 4, kelompok 6. 3. Ternyata hampir imbang ya. Kenapa jadi kelompok 3 jadi kelompok 6 jadi yang 1, 2, 3. Apa tuh? Padahal itu yang tadi paling baik. Jadi dimenangkan oleh kelompok berapa? Kelompok yang mempunyai nilai 4, yang lainnya silakan ya. Banyak sekali ini hampir 1, 2, 3. Ada 4 kelompok, semuanya berhasil ya. Demikian juga ini membawa muruah dari kelompoknya. Baik, di sini kesimpulannya sudah. Kemudian juga waktu sudah tidak mencukupi. Kalau ini tadi hubungan, bagaimana kesannya setelah mempelajari pelajaran ini? Menyenangkan atau tidak? Apa yang menyenangkannya? Menyenangkan atau stres? Gimana? Bukan saja stres sebenarnya. Tapi menyenangkan ya. Oke, menyenangkan berapa? Dapat poin nggak? Kelompoknya? Oke, poinnya berapa sudah? Ada 4, ada 3. Nah itulah ya. Hasil perjuangan kalian kerja keras, disiplin, tanggung jawab dengan membawa bendera kelompoknya. Walaupun dalam mengungkapkan perasaan itu kadang-kadang kita mempunyai sifat apa tadi? Tidak percaya diri, malu dan lain sebagainya. Sedikit-sedikitnya. Baik, maafkan ya kalau dalam penyajian ada kata-kata yang kiranya menyinggung. Dimaafkan? Maafkan, punten ya. Baik, jangan ini dihapunkan dilupakannya. Baik, kita tutup dengan apa? Oh, selesai. Doa. Baik, silakan kalian untuk menutup dengan doa.